Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Prilianti, NIM 120320018. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan pada mata kuliah Matematika Komputasi 2. Baik, yang pertama yaitu tentang persamaan diferensial. Pertama, persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang mendukung turunan pertama atau lebih dari fungsi, atau persamaan diferensial merupakan salah satu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu atau lebih variabel terhadap satu atau lebih variabel bebas. Berikut ini merupakan komputasi yang telah dilakukan seperti ini. Kita jalankan. Lanjutkan yang selanjutnya. Menghasilkan grafik seperti ini. Yang selanjutnya yaitu contoh yang kedua, buatlah 3 model kasus penurunan penduduk tersebut jika variabel nilai K1 sama dengan 0,1, K2 0,2, dan K3 0,5. Kita jalankan. Dan hasilnya grafik seperti ini. Selanjutnya, homogen atau tidak homogen. Kita menentukan persamaan diferensial itu homogen atau tidak. Untuk pertemuan yang selanjutnya tentang power series. Power series atau biasa yang disebut dengan deret pangkat merupakan deret tak terhingga dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk sederhananya bisa seperti ini. Deret pangkat juga biasanya ditemukan dalam analisis matematika, tetapi juga dapat ditemukan pada kombinatorika dan pada teknik elektro. Untuk logaritmiknya seperti ini, kita jalankan dan menghasilkan, kita masukkan nilai yang diinginkan dan keluar hasilnya. Yang kedua, ini contoh yang kedua, selanjutnya contoh yang ketiga, menghasilkan persamaan seperti ini. Contoh yang keempat, ini contoh yang selanjutnya tentang special function atau model, yaitu model Bessel. Contohnya seperti ini. Untuk pertemuan selanjutnya tentang deret Taylor. Deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Deret Taylor merupakan nama dari matematikawan Inggris Buck Taylor. Bila deret tersebut terpusat di titik 0, deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin. Yang pertama, uji konvergensi. Kita jalankan. Pada persamaan yang pertama ini, hasilnya false. Untuk yang kedua ini true. Selanjutnya, deret
Taylor-nya sendiri. Yang A tentang eksponensial. Hasilnya seperti ini. Yang kedua tentang sinus atau posisi, menghasilkan seperti ini. Selanjutnya untuk contoh soalnya, dijalankan dan hasilnya selanjutnya merupakan bentuk grafik dari persamaan di atas. Untuk yang pertemuan yang selanjutnya tentang deret Laurent. Deret Laurent merupakan bentuk umum dari deret Taylor yang di dalamnya memuat bentuk berpangkat bilangan bulat positif ditambah dengan berpangkat bilangan bulat positif. Yang pertama, basic series-nya seperti ini. Yang kedua tentang deret Laurent-nya sendiri. Seperti ini. Komputasinya seperti ini. Dan ini contoh-contoh lainnya. Selanjutnya singularity check. Untuk mengecek apakah dia singular atau tidak. Yang terakhir, tentang residu. Pertemuan yang selanjutnya tentang analisis kompleks dan teori potensial. Analisis kompleks merupakan cabang analisis matematis yang membahas fungsi dari bilangan kompleks, yakni mengkaji tidak hanya satu bilangan, melainkan dua bilangan, yakni bilangan real dan bilangan imajiner. Yang pertama tentang Wronskian. Wronskian solution yang pertama. Yang kedua fase plan. Seperti ini. Menghasilkan grafiknya seperti ini. Yang kedua, dan ini yang kedua. Selanjutnya tentang analisis kompleks. Analisis kompleks merupakan cabang analisis matematis yang membahas fungsi dari bilangan kompleks. Yang pertama, model medan elektrostatik. Menghasilkan grafik seperti ini. Yang kedua, model distribusi panas. Kita jalankan. Dan menghasilkan. Yang ketiga, model aliran fluida. Hasilkan grafik seperti ini. Untuk pertemuan 9 tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Pertama,
Seperti ini hasilnya. Untuk yang kedua seperti ini, menghasilkan persamaan seperti ini, dan yang ketiga grafik. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-10 tentang transformasi Laplace dalam subbab delete direct dan konvolusi. Delete direct merupakan fungsi umum atau distribusi atas bilangan real yang nilainya 0 di mana kecuali di 0, atau dan yang diintegralnya di seluruh real garis sama dengan 1. Konvolusi merupakan cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Pertama, deret direct seperti ini. Selanjutnya konvolusi. Yang pertama konvolusi analitik. Yang selanjutnya konvolusi numerik. Menghasilkan suatu nilai. Ini yang kedua contohnya. Selanjutnya konvolusi pada kasus sinyal. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu transformasi Laplace dengan subbab inverse dan tabel. Inverse transformasi Laplace adalah proses kebalikan dari P transformasi Laplace. Untuk yang pertama inverse-nya seperti ini. Yang kedua, tabel transformasi Laplace. Jalankan. Menghasilkan tabel seperti ini. Selanjutnya bentuk-bentuk sinyal. Dan ini sinyal step. Yang kedua sinyal kotak seperti ini, dan yang ketiga sinyal maps. Selanjutnya tentang deret Fourier. Merupakan suatu deret tak hingga dengan suku-suku memuat komponen trigonometri sinus kosinus yang konvergen ke suatu fungsi periodik. Yang pertama untuk gelombang gergaji menghasilkan seperti ini bentuknya. Yang kedua gelombang kotak seperti ini. Dan yang ketiga untuk gelombang segitiga menghasilkan seperti ini. Dan yang terakhir gelombang semicircle atau gelombang melengkung. Yang terakhir transformasi Fourier. Transformasi Fourier merupakan metode yang digunakan dengan mendekomposisi sebuah gelombang seismik menjadi beberapa gelombang harmonik sinusoidal. Gelombang harmonik sinusoidal tersebut dianggap sebagai deret Fourier. Yang pertama Fourier transform seperti ini.
Dan yang kedua, untuk discrete Fourier transpose. Ada beberapa bentuknya. Pertama, first Fourier transform seperti ini. Kita inverskan menjadi seperti ini. Yang kedua, number theoretic transform. Kita inverskan. Yang ketiga, first wall Hadamard transform. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.